Dibandingkan Liga Indonesia, saudara-saudara, Liga Malaysia itu nggak ada apa-apanya dalam hal memecat, mengganti juru latih, mengganti pelatih. Indonesia itu 3 pertandingan dianggap gagal aja langsung out, langsung out. Di Malaysia musim ini pergantian pelatih itu baru terjadi di matchday ke-7. Sementara Indonesia di matchday ke-4 itu sudah ada 3 pelatih yang out. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang serius maupun santai. Baik yang basa-basi maupun yang lebih basa-basi lagi. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya tertarik untuk membicarakan tentang perbedaan perlakuan klub-klub di Liga Super Malaysia dengan klub-klub di Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia. Perlakuannya itu berbeda sekali saudara-saudara, berbeda. Beban yang diberikan kepada pelatih, kepada juru latih, kepada head coach itu sangat berbeda. Lebih besar apa yang dialami Indonesia dibanding di Malaysia. Karena di Indonesia ini toleransinya itu sangat sedikit. Gagal menang dalam 3 pertandingan langsung out. Gagal bermain bagus. Jangankan kalah ya saudara-saudara ya, tidak bermain bagus saja dalam 2 pertandingan atau 3 pertandingan langsung keluar. Di Indonesia itu seperti itu. Itu berbeda sekali dengan Malaysia yang klub-klubnya, yang para pemilik klub masih memberikan waktu yang cukup kepada pelatih, kepada juru latih, kepada head coach untuk mengelola timnya, dengan baik, diberi waktulah yang cukup sebelum benar-benar diambil keputusan apakah dia akan out atau stay. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bicarakan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Saya ingin berangkat dari kejadian yang ada di Liga Indonesia. Nanti setelah itu kita hubungkan. Kita bandingkan, kita kaitkan dengan yang terjadi di Liga Super Malaysia. Kenapa harus Liga Super Malaysia? Ya karena kita tetangga dan bahasanya sama, serumpun. Jadi ya lebih mudah dijadikan perbandingan daripada kita mengambil contoh misalnya Liga Myanmar atau Liga Laos. Atau Liga Uganda, Liga Zimbabwe, begitu saudara. Jadi begini saudara, begini. Di Liga Indonesia ini kan baru berlangsung 4 pertandingan. Dan dari 4 pertandingan ini, 4 matchday ini sudah ada 3 pelatih yang berganti alam. Tewas, apa istilahnya? Ditendang, di kick out, dipecat, berhenti, out. 3 pelatih saudara-saudara, 3 pelatih. Pelatih pertama yang pergi adalah Luis Mia. Pelatih kelas dunia itu saudara-saudara, pelatih kelas dunia itu hanya 3 pertandingan langsung pergi. Ya konon katanya sih mengundurkan diri, tapi saya nggak percaya kalau Luis Mia mengundurkan diri. Mungkin saja dipecat atau diminta pergi dengan bahasa yang diperhalus, dengan alasan keluarga. Karena ya gimana ya? Ya nggak masuk akal lah, masa baru 3 pertandingan dan tidak kalah saudara-saudara, tidak kalah, imbang saja dan hanya draw dan timnya juga sebenarnya bermain bagus walaupun tidak sebagus yang diharapkan gitu loh. Mereka mampu responnya bagus setelah tertinggal, mereka mampu mengejar gol walaupun tidak menang dan pada akhirnya berendah. Jadi saya rasa itu mungkin saja dipecat dengan bahasa yang diperhalus, mengundurkan diri. Karena ya kita tahu sendiri kan, Persib Bandung adalah klub besar dengan tekanan yang sangat besar dari bobotoh, dari supporter maupun dari manajemen itu sendiri. Setelah Luis Mia, saudara-saudara,
setelah Luis Milla, pelatih kedua yang harus kehilangan kursi kepelatihannya. Harus diganti. Itu terjadi di pekan keempat. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Ada dua pelatih yang langsung diganti. Pelatih pertama adalah I Putu Gede dari Arema FC. Putu Gede itu diganti setelah 4 pertandingan dengan hasil 3 kekalahan dan 1 skor imbang. Nah, itu saudara-saudara. Kenapa Putu Gede diganti? Ya karena konon katanya permainan Arema jelek. Nah, jelek dan hasilnya kalah kan. Hanya 4 pertandingan, saudara-saudara. Dan sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita lihat materi Arema, ya kan, itu banyak pemain baru. Pemain asingnya itu banyak yang baru. Walaupun si penyerangnya itu langsung mencetak banyak gol. Tetapi kan yang lainnya itu chemistry-nya belum terbentuk. Banyak pemain baru, banyak juga pemain muda yang naik kelas, naik kasta dari tim cadangan ke tim utama. Dan mereka butuh adaptasi, saudara-saudara. Dan tampaknya 4 pertandingan dianggap tidak cukup. Dianggap sudah cukup sehingga dianggap gagal. Dan jangan lupa, Arema tidak bermain di kandang. Mereka menjadi tim musafir. Walaupun hukumannya terkait tragedi Kanjuruhan itu sudah selesai, mereka kemudian bermain di luar daerah terus. Main di Bali. Main di Bali dan itu membuat ya mungkin saja berpengaruh terhadap mental. Sehari setelah I Putu Gede diganti, saudara-saudara, Persikabo 1973 juga memecat pelatihnya. Pelatih asal Singapura, Aidil Sarin Sahak. Hanya 4 pertandingan, saudara-saudara. Hanya 4 pertandingan setelah Persikabo berada di posisi 13 klasemen sementara dengan sekali menang, sekali imbang, dan 2 kekalahan. Bayangkan, saudara-saudara, 2 kalah langsung dipecat. Langsung out. Ini kan benar-benar, aduh. Padahal si Syahril ini musim lalu juga masuk di pertengahan musim menggantikan pelatih lama yang dipecat, yang diganti, diminta out oleh supporternya. Jadi walaupun Persikabo ini bukan klub yang pernah juara, tapi tuntutannya besar, saudara-saudara. Tuntutannya mungkin saja mereka merasa klubnya seperti Real Madrid. Kompetisi yang baru akan memasuki pekan kelima, match day kelima, pertandingan kelima, game week kelima. Saya berani bertaruh dan saya berani meramalkan bahwa pemecatan, pergantian pelatih, out itu akan terus terjadi, saudara-saudara. Akan terus terjadi dalam ya mungkin pekan kelima, pertandingan kelima akan ada, pertandingan keenam akan ada, dan mungkin nanti sampai akhir musim itu nanti akan ada. Mungkin saja ya semua klub itu akan mengganti pelatih kecuali yang berada di posisi 1, 2, 3. Jadi kemungkinan akan ada 15 klub yang akan ganti pelatih. Kecuali ya itu tadi yang berada di peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Yang selebihnya saya berani jamin pergantian pelatih akan dilakukan. Misalnya, saudara-saudara, misalnya seperti pelatihnya Bayangkara, Emral Abus, itu juga potensial diganti, saudara-saudara, karena berada di posisi terbawah. Kemudian ada lagi pelatihnya Persik, pelatihnya Persis Solo, Leonardo Medina, yang dulu pernah melatih di Johor, jadi asisten di Johor. Itu juga kemungkinan akan dipecat, saudara. Punya potensi dipecat. Kemudian PSS Sleman, itu juga punya potensi untuk diganti dan sebelum putaran pertama berakhir. Bahkan Persebaya sekelas Aji Santoso itu juga punya potensial, punya kemungkinan sangat besar untuk diganti. Termasuk juga Thomas Doll, saudara-saudara. Jangan lupa Thomas Doll itu juga berpeluang diganti karena Persija juga performanya tidak terlalu bagus musim ini. Walaupun ya karena masih adaptasi dan ada beberapa pemain yang kemungkinan tidak bisa tampil karena ikut pendidikan polisi. itu potensi sekali dan masih banyak lagi. Oh ya, Teko, Bali United itu juga punya potensi akan diganti, saudara-saudara, kalau penampilannya tidak bagus. Bernardo Tavares yang musim lalu membawa PSM Makassar itu juga sangat amat besar untuk diganti bahkan sebelum putaran pertama, bahkan mungkin saja sebelum PSM maupun Bali United ini tampil di kompetisi Asia, saudara-saudara.
Kita bandingkan sekarang saudara-saudara, kita bandingkan dengan yang terjadi di Liga Super Malaysia musim ini. Musim ini ya, kita lihat musim ini. Musim ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat, kalau saudara-saudara amati, pergantian pelatih di out itu ditendang di kick out itu baru terjadi 4 April 2023. Itu terjadi di match day ke-7. Itu pelatihnya Kelantan asal Korea Selatan, Choi Moon-sik itu diganti setelah, kalau nggak salah, setelah Kelantan dikalahkan Terengganu 5 gol tanpa balas. 0-5. Nah, baru 0-5 diganti setelah 6 pertandingan diberi kesempatan untuk memperbaiki Kelantan. Dan memang Kelantan sekarang sampai hari ini juga, walaupun sudah diganti juga, masih menjadi di posisi terbawah klasemen sementara Liga Super Malaysia di pertandingan ke-17, 17 ke-18 saudara-saudara. Itu baru terjadi di pertandingan ke-7. Kemudian selanjutnya di 8 April seminggu kemudian kalau nggak salah, itu Kelantan United itu mengganti Thomas Truka. Thomas Truka itu diganti setelah ya hasilnya juga buruk. Kemudian berikutnya ada lagi bulan Mei itu baru, setelah itu kan berhenti tuh. April hampir sebulan lebih itu berhenti, tidak ada pemecatan. Baru di bulan Mei itu ada pergantian pelatih, pelatihnya Perak, Lim Teong Kim itu diganti. Diganti. Selanjutnya pelatih PDRM juga diganti. Asmi Aziz itu diganti tanggal 20 Juni. Nah, sebulan setelah pergantian Lim Teong Kim. Sebulan kemudian. Kemudian pelatih Kelantan juga pada 21 Juni itu juga dipecat saudara-saudara. Frank Berhard. Penggantinya Choi Moon-sik itu juga diganti. Ya, diganti. Jadi Kelantan itu sudah dua pergantian pelatih karena berada di dasar klasemen, di paling bawah dengan hasil yang sangat buruk. Kemudian ada lagi Kuching City juga mengganti Irfan Bakti, mengundurkan diri. Irfan Bakti, mantan pelatihnya Persipura Jayapura, itu diganti pada tanggal 18 Juli 2023. Yang melihat fakta seperti itu saudara-saudara, di Liga Super Malaysia ini berarti hanya ada 6 pelatih yang diganti hingga pertandingan ke-17-18. Dari klub pesertanya kan hanya 14. Jadi sudah lebih dari jadi sampai ke pertengahan putaran kedua itu baru ada 6 pelatih yang diganti. Bayangin dengan Indonesia yang baru 4 pertandingan itu sudah berapa tadi? 3 pelatih yang diganti. Jadi 50% saudara-saudara, 50% diganti. Dan ini akan ya kita harus geleng-geleng kepala lah. Saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, tapi ya faktanya memang seperti itu. Pelatih-pelatih di Malaysia itu masih diberi kesempatan untuk bernafas. Diberi kesempatan untuk mengembangkan timnya, untuk mengelola timnya, untuk bisa sedikit bereksperimen, untuk sedikit melakukan perbaikan, untuk melakukan evaluasi, untuk bertanggung jawab terhadap timnya, dan mereka diberi waktu yang cukup sebelum benar-benar keputusan out, pemecatan, kick atau apa itu diambil oleh manajemen. Jadi ada waktu yang cukup. Lalu bagaimana dengan musim lalu? Musim lalu saudara-saudara, bagaimana dengan musim lalu? Last season pada Liga Super 2022 saudara-saudara, yang dalam catatan saya itu ada 8 pelatih, ada 8 juru latih yang diganti. Terjadi pergantian, dipecat maupun mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Yang dipecat itu cuma hanya beberapa saja. Selebihnya itu mengundurkan diri, kemudian ada yang masalah kesehatan, ada yang mundur, ada yang kontrak berakhir. Itu
itu musim lalu di Malaysia seperti itu. Ada 8 pelatih itu kayak si Risto Vidakovic di Melaka United, kemudian si Satya Nathan di Sarawak United yang mundur karena alasan kesehatan, kemudian ada Thomas Truka di Penang, kemudian ada Christophe Gamel, Benjamin Mora, Michael Veitenbeiner di Selangor, kemudian Zainal Abidin Hasan, kemudian ada si Aidil Sarin Sahak. Jadi setelah dipecat kedah itu si Aidil itu kemudian pergi ke Indonesia untuk melatih Persikabo 1973 sampai baru dipecat lagi, diganti lagi setelah musim ini tadi 4 pertandingan dulu. Nah, sementara di Indonesia, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, ini memang benar-benar tragis, saudara-saudara, tragis. Saya harus mengatakan tragis. Jadi ada 19 pelatih yang diganti, dipecat. Nah, semuanya gitu. Apalah itu. Dipecat lah pokoknya, saudara-saudara, out. Dipecat karena dianggap gagal mengelola tim. 19, saudara-saudara, bayangin, dari 18 peserta. Klubnya 18 nih ya, yang dipecat 19. Berarti kan itu hampir semua, saudara-saudara. Yang selamat itu ya Teko selamat, kemudian Thomas Doll selamat, Bernardo Tavares selamat, kemudian Aji Santoso selamat, kemudian pelatihnya PSS Sleman, Seto Nurdiantoyo selamat. Selebihnya dipecat, saudara-saudara. Pelatih musim lalu di Liga Indonesia yang dipecat itu ya diganti itu mulai sudah terjadi sejak, kalau nggak salah itu sejak pekan ketiga, saudara-saudara. Robert Alberts itu yang pertama di Persib. Yang kemudian digantikan Luis Mia. Kemudian di pekan keempat, Javier Roca diganti lagi, saudara-saudara. Kemudian Jackson Tiago di pekan kelima, di pertandingan kelima di Persis Solo mengundurkan diri. Kemudian di pertandingan keenam itu ada Sergio Alexandre di PSIS Semarang dan Dejan Antonik di Barito Putra, saudara-saudara. Kemudian di pekan ketujuh, di pertandingan ketujuh, Jan Saragih di Persik. Jan Saragih itu menggantikan Javier Roca itu di pertandingan kelima. Dan di pertandingan ketujuh dia langsung dipecat. Nah, jadi hanya dua pertandingan diberi kesempatan. Lalu ada Eduardo Almeida di Arema. Kemudian ada lagi di Barito Putra, Victor Tinoco itu di pekan 10. Jadi dia menggantikan Dejan Antonik di pekan ke-7, pekan ke-10-nya sudah diganti. Berat. Lalu Borneo FC juga mengganti Milomir Seslija di pekan ke-10. Kemudian ada lagi Neil Maizar di Dewa United diganti di pekan 17. Ian Gilan itu diganti di pekan 18 di PSIS Semarang. Penggantinya Sergio Alexandre yang dipecat di pekan ke-6 tadi, saudara-saudara. Jadi dari pekan ke-7 sampai pekan ke-18. Jadi, ada lagi Widodo Ceputra. Javier Roca itu setelah dipecat di Persik Kediri, kan dia kerja di Arema tuh, di Arema, dan dia dipecat juga, saudara-saudara. Bayangin, jadi semusim itu 2 kali pemecatan dialami Javier Roca. Ini kan miris sekali, saudara-saudara. Dan yang terakhir itu ada si Persita, Alfredo Vera itu juga dipecat. Andre Gaspar juga Borneo FC juga dipecat. Yang penggantinya Milomir Seslija. Kemudian Fabiola Fundes di Madura United itu juga dipecat. Bayangin, saudara-saudara. Bayangin, jadi saya sudah geleng-geleng kepala lah. Geleng-geleng kepala sambil tepok jidat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pemecatan pelatih seperti itu tuh nggak benar, saudara-saudara. Tidak betul, tidak baik, tidak benar. Tidak benar, karena itu berarti semuanya ingin instan. Seperti Indomie. Seperti mie instan. Seperti minuman instan. Padahal sepak bola itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Pep Guardiola butuh berapa tahun untuk juara Liga Champions. Jurgen Klopp butuh berapa tahun untuk membawa Liverpool juara Liga Premier. Itu saudara-saudara.
Zinedine Zidane butuh beberapa tahun untuk membuat Real Madrid meraih Liga Champions beruntun. Nah, kemudian siapa lagi? Sintayong butuh waktu lama untuk membangun tim, untuk memiliki anak-anak muda yang potensial. Jadi tradisi seperti ini ya, come on, tolonglah, harus dihentikan lah. Dihentikan. Buat apa sih yang kalian cari? Ya minimal itu diberi kesempatan satu musim. Nanti kalau di akhir-akhir musim tidak misalnya di hampir di pekan ke-30, pekan 31, pekan 29 hasilnya jelek, diganti masih bisa masuk akal saudara-saudara, karena setelah melewati putaran pertama. Tapi kalau baru 3-4 pertandingan mau gimana lagi? Dan yang paling penting itu adalah paradigma. Otaknya supporter itu juga harus diinstal ulang. Jangan dikit-dikit out, jangan dikit-dikit out. Itu harus diperbaiki supporter, mental supporter seperti itu harus diperbaiki. Begitu pula juga manajemen. Jangan dikit-dikit ganti pelatih, jangan dikit-dikit ganti pelatih. Ya nanti itu seperti lingkaran setan, saudara-saudara. Nanti pelatih 3 pertandingan nggak berhasil dipecat. Padahal itu bukan pemain dia. Pemainnya tidak sesuai dengan taktik dan strategi dia. Jadi ya mohon bersabarlah. Tolong berubahlah musim depan. Jangan lagi diulangi ya klub ya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, sampai mulut saya berbusa-busa, sampai muncrat semua, saudara-saudara. Kita sudah membahas perbedaan perlakuan pelatih, juru latih, head coach antara klub di Liga Super Malaysia dengan Liga 1 Indonesia. Perbedaannya sangat mencolok, bukan? Sangat, istilahnya itu kalau di Indonesia bilang sangat jomplang. Sangat jomplang, sangat berbeda sekali saudara-saudara. Di Malaysia tuntutannya tidak terlalu besar. Pelatih tidak terlalu dibebani target yang muluk-muluk. Tetapi kalau di Indonesia semua klub, entah klub yang ada di papan bawah, papan tengah, papan atas, entah klub yang baru promosi, entah klub yang sudah settle di tengah, atau klub yang baru saja juara, semuanya ditarget untuk menjadi juara. Akibatnya ya beban pelatih sangat berat, dan kegagalan sedikit saja itu berakibat dengan pemutusan hubungan kerja, dipecat, di out, disuruh pergi. Bahkan jangankan kalah saudara-saudara, imbang saja atau bermain buruk saja langsung konsekuensinya akan diberhentikan. Itu tadi kita sudah bicara seperti itu saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!